Assalamualaikum warahmatullahi, mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, topik kita kali ini yaitu PPPK, penuh waktu yang mau ganti status menjadi PNS harus lewati 3 tahap ini. Lolos atau tidak tetap jadi ASN. Dari lengkongayobandung.com, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai mekanisme serta persyaratan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang ingin beralih status menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Aturan terkait alih status PPPK ke PNS ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi PPPK yang ingin mengikuti seleksi pengadaan PNS, termasuk prosedur pengunduran diri secara sukarela dari status pegawai dengan perjanjian kerja. Perbedaan PNS dan PPPK. Sebelum membahas mekanisme alih status, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023, ASN terbagi menjadi 2 kategori, yaitu PNS dan PPPK. PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara permanen oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta memiliki nomor induk pegawai NIP nasional. Sementara itu, PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan masa jabatan tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan. Meskipun statusnya berbeda, baik PNS maupun PPPK berhak menerima gaji, tunjangan, serta fasilitas kepegawaian lainnya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada status kerja, di mana PNS bersifat permanen sedangkan PPPK bekerja dengan sistem kontrak yang memiliki batas waktu tertentu. Namun di beberapa daerah sudah diterapkan kebijakan yang memungkinkan PPPK dikontrak hingga usia pensiun dengan syarat tertentu, salah satunya di Kota Makassar. Mekanisme peralihan PPPK ke PNS. Banyak yang bertanya apakah PPPK bisa beralih status menjadi PNS? Jawabannya adalah bisa, namun ada prosedur khusus yang harus dijalani sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2024, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPPK yang ingin mengikuti seleksi CPNS. Tahapan peralihan PPPK ke PNS. Perubahan status dari PPPK penuh waktu pun paruh waktu ke PNS tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui seleksi CPNS yang telah ditetapkan. Berikut tahapan yang harus dilalui. 1. Pengajuan permohonan. PPPK yang ingin mengikuti seleksi CPNS perlu mengajukan permohonan pengunduran diri sementara dari statusnya sebagai PPPK. Surat permohonan ini harus dibuat dalam format resmi yang telah ditentukan oleh instansi terkait. 2. Persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Sebelum bisa mendaftar seleksi CPNS, PPPK harus mendapat persetujuan resmi dari PPK. Persetujuan ini menjadi syarat utama agar PPPK dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. 3. Mengikuti seleksi CPNS. Setelah mendapatkan izin, PPPK dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan formasi yang tersedia. Proses seleksi ini bersifat nasional serta dilakukan secara kompetitif. 4. Pengangkatan sebagai PNS. Jika dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS, maka PPPK akan diangkat menjadi PNS sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun jika tidak lulus seleksi, PPPK dapat kembali ke status awalnya sebagai pegawai dengan perjanjian kerja. Melalui mekanisme ini, pemerintah memberikan peluang bagi PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk menjadi PNS, tetapi tetap harus melalui proses seleksi yang transparan dan adil. Baraya, untuk topik PPPK penuh waktu yang mau ganti status jadi PNS harus melewati 3 tahap ini. Lolos ataupun tidak tetap jadi ASN. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Seperti biasa sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.